Ya, baik Mani Megasuara, saat ini saya sedang berada di Stasiun Riset Bintangot di Taman Nasional Gunung Ciremai untuk menyaksikan acara pelepasliaran macan tutul Jawa bernama Rasi yang telah selesai dihabituasi selama 1 bulan dan akan dilepasliarkan hari ini oleh Taman Nasional Gunung Ciremai. Mari kita saksikan keseruan selanjutnya. Nah, ini ada Rasi yang bisa kita saksikan melalui monitor begitu karena tidak diperbolehkan ke kandang secara langsung. Nah, ini temennya Selamat Ramadan yang dulu dilepas liarkan di sini juga di Taman Nasional Gunung Ciremai waktu 2019. Diharapkan dengan datangnya Rasi kali ini mereka dapat berkembang biak secara natural. Ya, segera setelah para tamu undangan datang, maka acara akan segera dimulai. Mulai dari beberapa sambutan dari kita akan mulai acara para pada tamu hari ini. undangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, dan hadirin tamu undangan di area Stasiun Penelitian Bintangot, Taman Nasional Gunung Ciremai. Macan tutul atau Panthera pardus melas ini sebagai top predator dan satwa kunci yang ada di Taman Nasional Gunung Ciremai berfungsi menjaga keseimbangan ekosistem kawasan Taman Nasional. Menjadi besar untuk menjodohkan Selamat Ramadan jenis kelamin jantan dengan Rasi jenis kelamin betina umur 2,5 tahun, KTP-nya Cisompen. KTP-nya Cisompen, aslinya dari Garut, Pak. Kami tentunya penambahan ini juga bisa menjadi pasangan, bisa menambah individu macan tutul di dalam kawasan TNGC, dan masih banyak PR yang harus kami lakukan terhadap kelestarian hewan-hewan satwa yang ada di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam acara hajatan ngawinkeun Rasi jeung Slamet, kira-kira gitu kami bahasa Sunda. Mohon maaf apabila pelayanan kami kurang berkenan. Inilah yang bisa kami lakukan maksimal untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa meskipun tidak ada organ tunggal, saweran untuk Slamet tetap kita tunggu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, buat Mania Megasuara yang nggak tahu gimana cara ngelepasin macan tutul Jawanya, nah ini di sini udah ada disiapin kerekan yang terhubung langsung ke pintu kandang. Jadi nggak dari kandangnya langsung ya, Mania Megasuara, dari jauh. Nah, pelepas liarannya sendiri itu akan dilakukan oleh Pak Bupati Kuningan, Bapak Haji Acep Purnama, Yaitu sesi pelepasliaran satwa liar macan tutul Jawa. Namun perlu kami sampaikan sebelumnya, dimohon dengan hormat Bapak Ibu yang berada di sekitar area pelepasan secara simbolis untuk akan dilakukan bersama-sama oleh Bapak Bupati Kuningan, Bapak Wakil Bupati Majalengka, dan Ibu Direktur Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem didampingi oleh Bapak Kepala Balai Taman Nasional Gunung. Dari sini, ya, iya, ya. Ini nanti kita akan kerek bersamaan Pak Bupati, Bu Direktur, Pak Wabuk di sebagai tingkat kesini lagi. Enggak Pak, insya Allah enggak Pak, udah siap petugas lagi dengan pawang ya Pak. Mohon Bapak Ibu yang lain supaya mundur, ingat protokol kesehatan supaya bisa menyesuaikan dan dipatuhi kita bersama. Terima kasih. Mudah-mudahan begitu pintunya dibuka, nanti bisa langsung keluar dari kandang, bisa kita saksikan di monitor Pak Bupati. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita bersyukuri atas nikmat yang Allah berikan, yang Tuhan berikan pada kita semua, di mana hari ini kita akan melepas 1 ekor macan tutul betina, di mana di kawasan ini juga ada jenis kelamin jantan di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai. Saya mulai.
Ketutupan itu Silakan bisa dilihat di monitor yang telah kami sediakan bagi Bapak Ibu khususnya para bisa Ini Mania Mega Suara bisa keseruan keluar. kami Tadi udah mondar mandir pas Pak Bupati menyaksikan tadi menyampaikan monitor menunggu sambutan tadi. macan tutulnya keluar. Bisa dilihat di sini Bapak Bupati Kuningan juga ikut menyaksikan ya, ikut penasaran nih. Plastik mulsa, Pak. nanti ini keluar langsung nembus plastik. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Dia perilakunya, instingnya dia mencari cahaya di depan, Pak. Makanya ini warna plastiknya gelap. Nah, ini yang mulsa tadi, Pak, yang plastik tadi yang arah dia berlari, nanti harapan kita dia berlari sana, tapi udah kita pasang CCTV juga dengan beberapa kamera trap. Terus perpindahan kamera, mudah-mudahan tertangkap jelas. Dia Dia biasanya masih identifikasi wilayahnya karena masih asing. Yep. Jadi mulai mendekati ke arah pintu keluar kita. Jas. Terus geser terus. Terus. Geser lagi. Parasit bisa di replay nggak? Di replay. Nah, itu tadi Mania Mega Suara keseruan kita di sini pelepas liaran macan tutul Jawa bernama Rasi. Bisa dilihat dia langsung keluar gesit gitu ya. Pada saat kandangnya dibuka, meski harus nunggu beberapa saat, mungkin dia belum sadar kalau pintunya sudah dibuka. Ya, semoga dengan hadirnya Rasi ini bisa menambah populasi macan tutul di Taman Nasional Gunung Ciremai. Semoga sehat terus Rasinya, ketemu sama Ramadan. Ya, acara selanjutnya itu konferensi pers bersama Bapak Kepala Balai Taman Nasional Gunung Ciremai dan juga Pak Bupati Kuningan. Teman-teman kami di TMGC dan para mitra untuk melakukan penelitian. Di sini juga selain tempat habituasi macan tutul, juga ada demplot-demplot penelitian untuk elang Jawa, surili, ada juga untuk penelitian Edelweiss di sini. Jadi kita akan memusatkan penelitian-penelitian di Taman Nasional Gunung Ciremai ini di Stasiun Bintang. Di sini dulu kita lepas elang Jawa Elang sama Jawa, surili ya. betul, sama surili. Elang Jawa kita surili. Kalau setiap ancaman kebakaran ada, tapi kami sudah berupaya melakukan upaya-upaya pencegahan dengan memelihara sekat bakar yang berfungsi untuk nanti memisahkan api sehingga tidak meluas. Pak, kondisi terakhir selamat Ramadan sekarang gimana? Kondisi selamat Ramadan sekarang gemuk. Terlihat dari tangkapan video trap kami, si ininya pola GPS-nya sudah agak mencekik, sudah sempit gitu ya. Bulan apa, Pak? Itu bulan November 2021. Berarti sekarang belum ketangkap kamera lagi. Kamera tetap kita pasang tapi belum tertangkap di kamera. Ada Ya. kemungkinan kecekik meninggal? Tidak. Dan kita ada perhitungan, copot sendiri. Jadi tanpa harus kita tangkap lagi, dia sudah bisa lepas sendiri. Bagaimana dengan Ramadan? Nah, yang selamat error. Selamat error. Makanya PR saya sekarang dengan teman-teman TNGC adalah menangkap selamat untuk melepasnya. Yang sebenarnya tidak perlu dilakukan kalau ini berjalan dengan baik. Ada kekhawatiran nggak Pak dengan Rasi nanti juga mengalami kendala sama? Insya Allah enggak, Pak, karena kita sudah uji cobakan sebelum dipasang, kita uji cobakan sinyal ke lepasan Alatnya sama dengan yang Beda. misalnya sama. beda. 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 Pak, kalau seandainya masuk wilayah pertanian atau pemukiman, Pak, respon masyarakat sendiri harusnya seperti apa? Respon masyarakat tidak perlu panik karena sekali lagi tidak ada ceritanya macan tutul menyerang manusia. Beda dengan harimau. Ini beda ya, harimau dengan macan, dua spesies yang berbeda. Tidak perlu panik, teman-teman bisa langsung kontak petugas kami di call center kami atau ke BKSDA Jawa Barat ketika dia di luar kawasan TNGC. Pak, tadi kan pas habituasi tidak ketemu selamat Ramadan tuh apa kira-kira penyebab Pak? Pastinya dari Bisa jadi Selamat tidak turun ke sini karena dia belum mengenali aroma dari Rasi, feromonnya. Ya bisa jadi itu, atau justru Rasi belum mengeluarkan saatnya feromon atau belum birahi ya. Dan karena bukan musimnya Pak, musim kawin gitu. Musim kawin tergantung tingkat birahi dari satwa. Apa? Harapannya setelah Pak.
upaya dijodohkan ini, Pak? Ya harapannya kan bisa berkembang biak. Karena ini salah satu tugas kita sebagai anak bangsa dalam rangka pelestarian satwa-satwa yang boleh katakan hampir punah. Ya. Dan ini harus menjadi kebanggaan karena di titik inilah salah satu yang harus bisa menjadi kebanggaan karena ini berbicara spesies macan Jawa gitu loh. Ya, apapun sebutan Latinnya pasti ada. Artinya ini ada spesies khusus. Ya, ada jenis khusus yang memang hampir punah yang harus dilestarikan dan hari ini kita sedang berbuat untuk itu. Pak, dukungan pemerintah Kabupaten Kuningan terhadap ekosistem ya di Gunung Ciremai apalagi pas pelepasan liar ini seperti apa? Saya rasa kita sudah sama-sama tahu, sama-sama membangun kemitraan untuk menyatukan pandangan di mana selaras dengan visi misi, selaras dengan kita sebagai pernah berdeklarasi sebagai kabupaten konservasi. Kalau bicara konservasi kan segalanya, Pak. Kita akan atur, kita akan pertahankan dengan bentuk pelestarian. Baik sumber daya alam, termasuk dengan habitat yang ada di dalamnya. Di sisi lain kita juga menghormati atas harapan dan keinginan sumber daya manusia karena kemajuan yang ada, teknologi dan lain sebagainya. Nah di sini bagaimana kita ingin menyatukan kedua ini untuk terjadi kebersamaan, balancing dan lain sebagainya. Dan kita pelaku-pelakunya. Pak Teguh, kalau misalnya ditemukan ada pendaki yang yang diserang oleh macan, itu hal pertama yang harus dilakukan apa tuh, Pak? Bagi teman-teman pendaki, saya rela dulu tidak diserang. Artinya ketika mereka bertemu nanti, yang pertama jangan panik, karena dia instingnya adalah menghindari manusia. Dia tidak akan menyerang manusia, asal mematuhi aturan pendakian di kita. Jangan mendaki malam. Mendaki malam dia lagi aktif. Jadi mendakinya ikuti aturan kita saja siang. Nah, kalau misalnya hal itu diikuti, tentunya teman-teman insya Allah akan tetap. Kalau sampai harus siang nggak sempat pulang sehingga harus bermalam gimana, Pak? Kalau bermalam nggak apa-apa, Pak. Di shelter yang sudah kita tetapkan. Oke. Ada shelter. Tapi itu sudah khusus. kita tetapkan Sudah, ya, Pak. Sudah aman. Api unggun tidak 100% menjamin itu akan menjauhkan dari macan tutul. Yang penting teman-teman malam tidak kemana-mana, itu saja. Karena dia dia malam itu dia berkeliaran gitu justru. Nah teman-teman nih masuk ke dalam rumahnya Harasi, ya bukan macan tutul yang masuk ke rumah pendaki. Nah ini harus disadari. Nah, jadi kita sama-sama jaga. Mendakinya siang saja, jangan malam. Pak, tadi disebutkan sama Ibu wakilan dari Dirjen, Pak, bahwa zona dari macan-macan itu kan aman untuk macan tutul. Sebenarnya pembagian zona untuk macan tutul itu seperti apa sih, Pak? Kalau namanya satwa dia tidak tahu zona. Pasti dia kemana saat mangsa itu pergi, dia pasti akan mengikuti. Tapi jalur pendakian ini sudah kami perhitungkan dari sisi safety-nya. Beberapa zona pendakian ini kan di jalur pemanfaatan hanya menuju ke puncak. Makanya jangan membuka jalur baru. Jalur baru berarti masuk ke rumahnya dia. Ini yang kenapa alasan kami tidak boleh mendaki malam, jangan buka jalur baru, ikut saja pada jalur yang sudah takut nyasar. Selain satwa macan tutul juga banyak satwa liar lagi loh di dalam Taman Nasional. Ada ular gitu kan. Kalau di jalur yang sudah jelas, sudah bersih, sudah ada treknya, insya Allah itu tidak akan mengganggu satwa itu sendiri. Pak, setelah lepas liar ini, pemantauan dari pihak BNPB sendiri gimana? Gini, Rasi itu kita pasang kalung GPS. Nah ini secara satelit tiap hari kita dapatkan posisinya. Ini untuk mengantisipasi dia ke areal yang sebenarnya tidak cocok buat dia. Bagaimana kalung itu bertahan berapa lama, Pak? Hitung-hitungan kita 6 bulan. 6 bulan bisa bertahan. Nah, dia ada mekanisme. Informasi tadi dari Cisompet Garut itu umurnya masih kecil, masih sekitar 6 bulanan. Nah, dia belum pernah mengenal alam. 1 bulan proses di sini dihabituasi sampai pada hari ini tanggal 5 Maret 2022 kita melepas liarkan Rasi ke alam bebasnya. Harapannya, Pak? Harapannya dengan masuknya Rasi ke dalam kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai, kita berharap dia bisa menambah individu macan tutul
di dalam kawasan, karena macan tutul ini sebagai spesies kunci dari Taman Nasional Gunung Ciremai. Hasil pemantauan kami sampai dengan 2021 itu baru ada 1 individu macan tutul, namanya Slamet Ramadan, yang hasil pelepas liaran pada tahun 2019. Nah, ini untuk menjaga keberlangsungan spesies ini dalam kawasan, kami memasukkan rasi jenis kelamin betina, sudah matang secara reproduksi karena sudah umur 3 tahun, sudah melalui proses habituasi. Harapan kami dia bisa berjodoh di dalam kawasan Gunung Ciremai dan bisa menambah individunya. Membahayakan nggak Pak bagi para pendaki yang memang terbiasa untuk mendaki Gunung Ciremai? Tidak ada sejarahnya macan tutul menyerang manusia. Justru dia ketika mencium bau asing, terutama manusia, dia melarikan diri. Beberapa seminggu yang lalu kami mengajak teman-teman media dari Ciremai Kuningan untuk melihat langsung ke kandang. Hanya 4 orang waktu itu kalau tidak salah. Jarak 200 meter saja terpantau dari monitor dia sudah panik. Artinya itu menunjukkan perilaku dia yang panik mencium bau asing. Sehingga kami jamin tidak akan mengganggu jalannya pendakian. Itu sebabnya Taman Nasional Gunung Ciremai tidak membolehkan pendakian di malam hari. Karena macan tutul ini nokturnal, aktif di saat malam. Jadi teman-teman pendaki ikuti prosedur yang di kita untuk untuk aktif untuk ikut mendaki di dalam malam hari pada saat pendakian. Dari Stasiun Riset Bintangot, Indah Permatasari melaporkan.